dipersembahkan oleh Pemirsa Anda masih menyaksikan Metro News Dialog dan kami masih membahas mengenai revitalisasi Jembatan Juruk B dan juga perancangan Perda Kota Surakarta. Saya ke Pak Sukasno. Pak Sukasno, revitalisasi Jembatan Juruk B dilakukan selama setahun, bukan waktu yang singkat. Betul. Lalu seperti apa skenario yang diharapkan oleh pemerintah Surakarta ketika revitalisasi ini sudah selesai? Ya, kalau nanti sudah selesai berarti normal, Mbak ya. Kan normal, artinya jembatan itu menjadi harapannya ya menjadi lebih kokoh dan nanti difungsikan. Kalau yang B itu kan biasanya untuk keluar kota, jadi yang keluar kota, yang C untuk masuk kota. Harapannya sebelum itu pada saat pembangunan ini, Mbak, kan ada drainase. Jadi tahun ini konsentrasi Mas Wali pada drainase untuk menanggapi atau menjawab keluhan masyarakat kalau hujan banjir. Sebetulnya nggak banjir, hanya saja fungsi dari drainase menjadi tidak maksimal karena banyak masyarakat yang menutup drainase tanpa koordinasi dengan dinas terkait. Sehingga fungsi tangkapan air hujan, nutup tanpa inlet, itu airnya jadi sulit masuk ke drainase. Nah sekarang dibangun, harapannya nanti ada aturan bahwa masyarakat kalau mau menggunakan drainase nutup, harus izin DPUPR. Ya, jadi untuk mencegah ya, hal-hal supaya itu tidak ditutup semua. Sebetulnya tidak banjir, hanya saja air hujan itu mau masuk ke drainase jadi ngantri karena inletnya ditutup semua. Nah harapannya nanti setelah ini drainase dibangun, harapan Mas Wali Kota di Solo tidak ada lagi air yang menggenang saat hujan. Jadi bukan banjir ya. Itu maka banyak drainase dibangun dan juga nanti setelah jembatan Mojo nanti dibuka, karena itu kalau Mojo kan dari anggarannya dari bantuan gubernur dan APBD itu nanti hanya sampai pada November ya. November sudah bisa dibuka dan lancar kembali. Masyarakat Kota Solo yang mau ke timur lewat ke Sukoharjo bisa lewat di situ. Dan kalau nanti Juruk B lancar, ya semua bisa lewat jembatan itu. Tapi sementara ini diatur yang kendaraan berat nggak masuk Solo tapi lewat tol. Yang mau ke Surabaya tidak ngambil ke jembatan Juruk C, tapi ngambil langsung ke Ring Road Mojosongo, terus nanti keluarnya di Kebakaraman. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, begitu supaya beban jembatan Juruk C juga menjadi berkurang. Tidak semua lewat di situ, Mbak. Sejumlah skenario yang pastinya sudah dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait, begitu. Kemudian Pak Eka tadi juga sudah menjelaskan di segmen sebelumnya mengenai rancangan perda. Lalu apa fungsi Babom Perda terkait perda-perda yang sudah ada? Oke. Kalau terkait dengan raperda sudah ada, jadi bukan raperda lagi tapi perda yang sudah ada. Jadi kita bekerjasama dengan bagian hukum, khususnya di pemerintah Kota Surakarta. Jadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kan ada beberapa perda kita yang sudah ada ini yang kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka kita harus sempurnakan, bahkan yang tidak sesuai kita harus hapuskan, seperti itu. Maka dari sekian perda yang sudah ada, kemarin kita sudah mulai menghitung ada sekitar 50-an ya. Ada 50-an perda yang memang ini harus ada segera penyempurnaan, penghapusan, dan pergantian. Gitu kan. Jadi maka fungsi kami di Bappeperda dengan bagian hukum mencari itu. Kemudian setelah kita tahu beberapa perda yang sudah tidak sesuai lagi atau yang tidak sempurna atau yang perlu dihapus, maka segera kita jadwalkan. Kita jadwalkan untuk pembahasannya. Misalnya penghapusan, ya udah itu penghapusan masuk ke tugas dari DPRD atau tugas dari pemerintah kota. Kemudian penyempurnaan, itu mau diserahkan pada OPD terkait atau dengan inisiatif kita. Maka itu yang perlu kita bagi tugas antara DPRD Kota Surakarta dengan pemerintah Kota Surakarta. Nah, kemudian setelah itu kita nanti ada pembagian tugas, maka tinggal nanti kita bahas dengan proses yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, berarti bukan hanya merancang, tapi juga untuk perda-perda mungkin sudah kurang sesuai, begitu ya. Nah, kemudian Pak Eke, apa yang perlu menjadi highlight mungkin bagi Babom Perda, baik saat perancangan perda maupun untuk perda yang sudah ada namun sudah tidak sesuai itu tadi?
Jadi kalau saya, jadi khususnya pada pemerintah Kota Surakarta, jadi harusnya dari pemerintah Kota Surakarta sudah mulai saatnya untuk tadi saya sampaikan mencari beberapa perda-perda yang tidak sesuai, gitu kan. Kemudian segera diajukan pada kita. Kemudian yang saya kalau mengajukan itu harus dengan komplit ya. Yang pengajuan perda itu mestinya sudah ada naskah akademiknya. Artinya tinjauan-tinjauan lapangan itu sudah ada dibuat oleh mereka selaku pengusul, kemudian juga nanti draft raperdanya. Ya. Artinya jangan sampai masuk pada DPRD Kota Surakarta baru judul. Ya, judul sudah dimasukkan, setelah kita mau melakukan pembahasan, ternyata belum ada kajian lapangannya atau naskah akademiknya. Ini yang sering menjadi kendala kami. Jadi dalam pembahasan akhirnya terhambat. Lah, mudah-mudahan nanti dengan adanya kerjasama yang sudah kita tingkatkan dari yang tahun-tahun lalu semakin baik. Semua perda yang sudah ada ini segera sempurnakan bagi yang perlu disempurnakan. Kemudian kalau memang harus dihapuskan saja. Kemudian kalau memang dia harus ada pergantian karena mengikuti perundang-undangan yang baru, maka segera diajukan untuk perubahannya seperti itu. Oke, baik. Kemudian Pak Sukasno mungkin yang terakhir, banyak sekali pembangunan di Kota Surakarta. Berarti wisatawan tidak bisa ke Kota Surakarta? Oh iya, jadi ini untuk para wisatawan yang biasa atau mau mampir ke Solo, jangan khawatir. Walaupun banyak perbaikan infrastruktur, tapi Mas Wali Kota sudah membuat kebijakan sedemikian rupa sehingga wisatawan atau siapapun yang pengen berkunjung ke Kota Solo, mau kuliner, mau wedangan, masih tetap nyaman. Artinya tidak macet karena memang Disub sudah siaga di beberapa titik menghindari macet. Bahkan sebentar lagi Solo kan ada ini dipakai untuk muktamar ya, muktamar Muhammadiyah yang cukup besar, tamunya sampai 3 juta lebih. Itu pun sudah mulai sekarang ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dijamin tidak akan macet untuk wisatawan atau warga yang pengen berkunjung ke Kota Solo. Apalagi ini ada sekaten. Ya, ada sekaten. Jadi biasanya sekaten itu masyarakat berbondong-bondong untuk datang. Kami persilahkan untuk datang, tetap seperti biasa, dijamin tidak akan macet. Wisatawan tetap bisa datang ke Kota Surakarta begitu ya. Meskipun ada banyak sekali pembangunan karena ada 10 prioritas pembangunan di Kota Surakarta, kemudian banyak juga event-event di Kota Surakarta. Wisatawan tetap dipersilahkan untuk datang. Nantinya ketika revitalisasi jembatan Juruk B ini selesai, diharapkan tidak lagi ada genangan, kemudian tidak lagi macet dan juga tidak lagi padat. Kota Surakarta diharapkan akan semakin nyaman begitu ya Bapak-bapak ya. Dan tadi untuk perda juga diharapkan nanti perda yang sudah tidak sesuai, sudah tidak relevan, ini bisa segera diajukan ke Bapemperda begitu ya Pak. Entah untuk disempurnakan atau mungkin diganti dengan yang baru. Terima kasih Pak Yaf Sukasno, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, dan Bapak Eka Sihatanto, Ketua Bapemperda Kota Surakarta sudah bergabung bersama Metro News Dialog pada hari ini. Dan pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng DIY. Saya Raida Pulpi, mewakili kerabat kerja Portugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh